Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad 21, channelnya para guru Indonesia. Konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax, Bapak Ibu. Nah, di video kali ini, Bapak Ibu, ada informasi dari kementerian dan ini wajib diisi Bapak Ibu. Paling lambat besok tanggal 12 Juli Bapak Ibu ya. Pastikan disimak karena ini informasi sangat penting dan terakhir besok Bapak Ibu. Sudah mepet ya, mari kita cek. Nah, ini ada keedarannya nih dari Kementerian Pendidikan bahwa ada survei ya, pengisian survei untuk pengelolaan kinerja tahun 2026 dan ini diperpanjang Bapak Ibu sampai tanggal 12 Juli besok batas waktunya, deadline-nya ya. Jadi siapa sih yang menjadi respondennya? Yang pertama guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dinas pendidikan serta BKD juga termasuk Bapak Ibu. Jadi pastikan suara instansi terwakili. Supervisi Bapak Ibu untuk pengelolaan kinerja 2026 ini sekali lagi deadline-nya besok tanggal 26 Juli seperti itu. Kenapa kemudian harus berprestasi? Karena setiap masukan akan mewujudkan kebijakan yang lebih sederhana, mudah dipahami dan berdampak nyata bagi kualitas pembelajaran nasional. Setiap masukan adalah bagian penting dalam mewujudkan kebijakan yang lebih sederhana dan berdampak nyata, Bapak Ibu. Sekali lagi, silahkan diisi linknya di sini Bapak Ibu ya. Ini kami zoom ya supaya kita bisa lihat lebih jelas. Linknya ini Bapak Ibu ya. https://supervisi.gtk.kemendikdasmen.go.id/ atau /penkin. Nah, ini linknya Bapak Ibu. Nanti kami juga cantumkan di link deskripsi ya, di deskripsi untuk survei ini Bapak Ibu. Ini dari Kementerian Pendidikan. Nanti ini kita lihat contohnya Bapak Ibu ya, kita buka lihat contohnya. Ini linknya supervisi GTK kemendikdasmen.go.id/penkin. Nanti Bapak Ibu kalau Bapak Ibu buka nanti tampil seperti ini. Silahkan isi link isi sekarang. Nanti Bapak Ibu login menggunakan akun Belajar Bapak Ibu atau menggunakan akun Gmail juga bisa. Seperti itu. Jangan sampai dilewatkan dan pastikan informasi disebarkan ke grup sekolahnya supaya diketahui karena masih banyak guru-guru yang belum mengetahui terkait informasi ini yang detailnya besok Bapak Ibu. Nah, sebagai tambahan informasi, hari Senin juga tanggal 13 itu kan sudah mulai MPLS. Nah, apa saja sih menjadi materi hari pertama Bapak Ibu? Ini perlu dipahami oleh semua jenjang juga ya. Mari kita simak. Tahun 2026 ini Bapak Ibu di MPLS itu ada keputusan menterinya yang terbaru nomor 198/2026. Ini tentang khusus uraian materi masa pengenalan lingkungan sekolah ramah, MPLS ramah Bapak Ibu. Jadi di tahun ini itu ditetapkan ya bahwa sesuai dengan peraturan sebelumnya 5 hari masa MPLS Bapak Ibu. Ya, ditetapkan bahwa 5 hari masa MPLS. Dan ada materi utama, ada materi pilihan. Materi utama ini adalah materi yang wajib disampaikan atau diterapkan dalam MPLS. Ada juga materi pilihan. Nah, terkait lebih teknisnya lagi, di keputusan menteri ini bagusnya kementerian itu sudah memberikan rujukan, bahkan termasuk rangkaian kegiatan mulai dari hari pertama sampai hari kelima itu apa saja, itu sudah tercantum lengkap Bapak Ibu, mulai dari jenjang TK sampai jenjang SMA sampai SLB. Di video kali ini kita sampaikan dulu semua jenjang mulai dari TK sampai SMA itu. Hari pertama di setiap jenjang itu ngapain? Rangkaian kegiatannya apa? Nah, ini Bapak Ibu ya, kita mulai dari yang pertama, dari TK. Kalau di video kali ini kita sampaikan semua jenjang, di video berikutnya kita bahas secara lebih detail per jenjang Bapak Ibu ya. Nah, kita mulai dari TK, rangkaian kegiatan untuk hari pertama, ya ini rangkaian kegiatan MPLS TK ya. Hari pertama itu ada 9 item Bapak Ibu. Yang pertama, salam sapa murid baru. Salam sapa murid baru, kemudian doa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian pengenalan diri teman dan guru ya, sesi introduction Bapak Ibu, sesi pengenalan. Kemudian mengenal aktivitas dan jelajah sekolahku. Nah, kemudian makan sehat dan bergizi. Ya, MBG ya. Ini kan ada MBG mulai berjalan di daerahnya barangkali Bapak Ibu. Kemudian bermain ceria, kemudian jeda ceria, kemudian refleksi dan terakhir doa penutup. Seperti itu Bapak Ibu. Ini 9 item kegiatan yang dilaksanakan di TK hari pertama. Seperti apa teknisnya, kemudian seperti apa bermain ceria, seperti apa jeda ceria.
Di video kali ini kita tidak bahas di detail Bapak Ibu. Di video berikutnya kita angkat satu persatu dari jenjang TK sampai jenjang SMA untuk detailnya, karena di keputusan menteri ini sebenarnya sudah dijelaskan juga Bapak Ibu seperti itu. Nah, kita lanjut ke jenjang SD. Rangkaian kegiatan MPLS Ramah di SD. Hari pertama ngapain? Apa kegiatannya? Ini ada 10 Bapak Ibu. Yang pertama, salam sapa murid baru. Ini sama ya. Kemudian upacara bendera Bapak Ibu. Itu ada surat edaran bersamanya ya. Untuk upacara bendera hari Senin pada tanggal 13 itu. Kemudian pengondisian kelas dan jeda ceria. Kemudian kenali diri. Kemudian kenali teman dan guru. Kemudian makan sehat dan bergizi. Kemudian tur sekolah dengan metode menemukan harta karun dan kesiapsiagaan bencana. Kemudian giat bersih, operasi semut. Kemudian refleksi ceria dan lagu penutup. Dan terakhir doa dan lagu penutup. Untuk lagi-lagi Bapak Ibu kami sampaikan secara teknis ya, secara lebih detail penjelasan tentang tur sekolah menemukan harta karun, kemudian giat bersih, operasi semut, dan 10 kegiatan di sini kita akan jelaskan, kita akan urai Bapak Ibu di video berikutnya ya. Di video berikutnya di channel ini, video ini mengulas semua jenjang dulu, menyampaikan hari pertama ngapain saja di semua jenjang, apa kegiatannya. Di video berikutnya baru kita masuk per jenjang secara lebih detail Bapak Ibu. Karena di keputusan menteri ini sebenarnya sudah lengkap panduannya. Nah, itu tadi SD. Kemudian SMP Bapak Ibu. Kita lanjut ke SMP. Rangkaian rujukan kegiatan 5 hari MPLS Ramah SMP. Hari pertama Bapak Ibu, rangkaian rujukan kegiatannya. Ini kalau di SMP ini ada 8 ya. Salam sapa murid baru. Kemudian upacara bendera sesuai surat edaran nomor 9 2026 ya. Kemudian pengenalan diri. Kemudian wawasan wiyata mandala, kemudian aku dan sekolahku, kemudian aku dan sekitarku, kemudian aku anak Indonesia hebat, karakterku kuat, dan yang terakhir refleksi dan doa penutup Bapak Ibu. Nah, ini 8 kegiatan yang Bapak Ibu bisa terapkan di jenjang SMP. Untuk lebih detail dari 8 kegiatan ini kita sampaikan, kita urai di video berikutnya Bapak Ibu ya. Video ini hanya menyampaikan secara umum dulu, nanti di video berikutnya kita masuk ke penjelasannya dari panduan ini, apa saja secara teknis, secara detail yang diterapkan. Nah, kita masuk ke jenjang SMA Bapak Ibu. Kegiatan di MPLS Ramah untuk jenjang SMA dan SMK, itu Bapak Ibu di hari pertama itu, ini ada 8 kegiatan ya untuk jenjang SMA sederajat ya. Pertama, salam sapa murid baru, kemudian upacara bendera juga Bapak Ibu, karena ini memang ada surat edarannya ya, nomor 9 2026, kemudian pengenalan diri, wawasan wiyata mandala, kemudian aku dan sekolahku, dan aku dan sekitarku, kemudian aku anak Indonesia hebat, karakterku kuat. Kemudian di SMA ini hari pertama ada yang berbeda dengan SMP, yaitu di SMA ada keadaban dan keamanan digital. Keadaban dan keamanan digital. Jadi memang kalau kita lihat MPLS tahun ini juga tetap mengangkat terkait digitalisasi, termasuk terkait adab bermedia sosial ya. Kemudian ya arahnya ke literasi digital Bapak Ibu seperti itu. Dan terakhir refleksi, doa dan penutup. Nah, ini 8 item kegiatan untuk jenjang SMA sederajat. Nah, berikutnya sekolah luar biasa SLB disabilitas netra ya, SLBA. Kegiatannya hari pertama ya, itu salam sapa murid baru, sama ya, upacara bendera, kenali diri, saling mengenal teman dan guru, makan sehat bergizi, kemudian materi pilihan ya. Materi pilihan tentu sesuai dengan kondisi di SLB satuan pendidikan tersebut Bapak Ibu, satuan pendidikan SLB tersebut. Kemudian refleksi dan doa penutup. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu kegiatan hari pertama untuk MPLS Ramah yang mulai hari Senin tanggal 13 nanti Bapak Ibu. Jadi memang ini ada ketetapan menterinya dan ada panduannya juga Bapak Ibu. Ada panduan hari pertama, bukan hanya materi hari pertama tadi yang kita cek ya, tapi juga lengkap dengan semacam modulnya. Itu modulnya ada di panduan dan keputusan menteri juga ada.
Di video berikutnya kita akan ulas lebih lanjut Bapak Ibu, kita akan urai sama-sama, kita ulas sama-sama supaya pemahaman kita terkait MPLS Rama ini bisa lebih komprehensif seperti itu. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video berikutnya. Secara teknis kita akan bahas. Cantumkan di kolom komentar tanggapannya Bapak Ibu, atau pertanyaan atau saran silahkan disampaikan di kolom komentar. Sebelum lanjut, kami menyampaikan kabar baik bahwa telah rilis produk digital terbaru kami, yaitu 200 template PowerPoint siap pakai untuk guru. Guru-guru kan sering tuh butuh PowerPoint untuk memaparkan materi di kelas. Namun kadang bingung karena PowerPoint-nya kurang menarik, flat, dan tidak variatif. Nah, 200 template PowerPoint siap pakai ini akan membantu guru-guru sehingga Bapak Ibu tidak perlu mendesain dari awal, sudah ada template-nya, tinggal Bapak Ibu sesuaikan. Ini cocok untuk semua jenjang ya, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, sederajat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu cuma sekali beli bisa dipakai seterusnya sampai Bapak Ibu pensiun. Jadi silahkan dipesan 200 template PowerPoint siap pakai untuk guru ini di nomor WA admin kami 0823 1332 038.